Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak papa semuanya. Pagi, luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Bapak mau cek kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Jadi Bapak minta kalian coba koreksi, cek kalian meja, bawah meja, dan di bawah laci, di bawah kursi. Coba cek dulu. Ya, sudah? Jadi sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Jadi yang memimpin selanjutnya siapa yang baca doa ke depan? Kami. Oh ya, silakan anak dari ke depan untuk memimpin doanya. Ada berdoa, tangan dipadakan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Andi telah memimpinnya. Ya, selanjutnya Bapak pengen mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Askia Azahra, Ada Pak. Ahmad Raka Maulana, Ada Pak. Ahmad Radina, Ada Pak. Anissa Naila Azahra, Ada Pak. Elmira Nurul Elfa, Ada Pak. Fadia Khairunisa, Gilang Haris Kusuma, Ada Pak. Hisham, Ada Pak. Husain Abdillah, Ada Pak. Muhammad Akmal Sidik, Ada Pak. Muhammad Aris Abdillah, Ada Pak. Muhammad Muklas, Ada Pak. Muhammad Naufal, Ada Pak. Muhammad Wirawardani, Ada Pak. Muhammad Yulian Aditya, Ada Pak. Nashwa Ashifa Rahman, Ada Pak. Nur Aina Maulida, Ada Pak. Nur Fadia Lianti, Ada Pak. Putri Kaila Pratama, Ada Pak. Wina Bian Devania Krisyanto, Ada Pak. Rabi Wia Erdani, Ada Pak. Raisa Devina Putri, Ada Pak. Tiara Amelia Nabila, Ada Pak. Jericho Pahala Yudatama Rumapia. Ada Pak. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semuanya yang telah hadir. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan rasa syukur kita sebagai warga negara kita menjadi bangsa yang nasionalisme. Oke, silakan anak-anak Bapak berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Simak video yang Bapak kita. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak Bapak. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kalian telah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya supaya lebih semangat lagi kalian belajarnya, kita ada tepukan, tepuk semangatnya ya. Kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Mantap. Terima kasih anak Bapak luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita telah mempelajari mata pelajaran sebelumnya. Masih ingat tidak? Masih ingat? Adalah? Ingat tidak? Masih ingat? Adalah panduan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, ya, terima kasih. Nah, jadi
Jadi untuk menghubungkan kita hari ini, kita pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk pelajaran hari ini adalah membahas penerapan atau nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, dan seperti mencerminkan perilaku yang lebih baik untuk nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai Pancasila kehidupan pada kita. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan pernah sudah Bapak jelaskan sebelum pelajaran sebelumnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang perilaku apa saja yang merusak nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum Bapak kita ke tujuan pembelajaran, coba kalian perhatikan lagi. Nah, kita yang membahasnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk yang kita bahas adalah subtemanya adalah hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari atau nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Selanjutnya, kelas sebelumnya atau kelas rendah kemarin sebelum sudah dijelaskan, Bapak mengulang kembali. Jadi tahu tidak pengertian Pancasila? Nah, kalau tidak ada, Bapak mau tanya lagi, pada sila Pancasila itu ada berapa? 5. Nah, jadi yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mantap, luar biasa anak-anak Bapak. Nah, jadi kalau kita lihat dari lambang Pancasila, itu lambangnya yang lambang pertama itu adalah gambar bintang. Terus gambar yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terus yang kelima? Luar biasa anak-anak Bapak. Oke, nah jadi Bapak pengen menjelaskan lagi adalah tentang pengertian Pancasila. Itu adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia pastinya. Jadi Pancasila itu terdiri ada berapa tadi? Ada 5. Jadi yang mengandung nilai-nilai luhur. Nah, coba yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita. Karena kita adalah memacunya ke Pancasila. Nah, selanjutnya nah di sila pertama itu adalah bunyinya tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau isinya, kalau kita lihat sebelum kita ke isinya, coba kita lihat itu gambarnya. Gambarnya itu gambar apa? Ada tempat beribadah setiap umat beragama. Nah, jadi yang pertama kalau berhubungan, kalau di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah berhubungan dengan agama lebih utama ya. Nah, jadi selanjutnya di Indonesia kita itu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Adalah pinter. Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat gambarnya adalah gambar Islam. Gambarnya adalah agama Islam itu Islam. Yang kedua adalah agama Kristen Katolik. Yang ketiga adalah Kristen Protestan. Yang keempat adalah Hindu. Yang keempat Buddha. Yang keempat tadi Buddha. Yang keenam ada Konghucu. Ya, oke. Nah, jadi di sila pertama itu adalah isinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya adalah yang pertama adalah percaya kepada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya ada. Kita tuh percaya ada. Percaya dengan agamanya masing-masing pastinya ya, dengan kepercayaan. Oke. Terus yang kedua adalah menghormati agama dan kepercayaan lain. Kita tidak boleh memaksakan
agama lain masuk ke agama kita. Paham? Nah, selanjutnya adalah menjaga kerukunan umat beragama. Ya kada, setiap umat beragama itu adalah harus rukun supaya tidak terpecah belah. Ya, Bapak lanjut lagi. Nah, di sila kedua adalah bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba perhatikan gambarnya. Gambarnya itu sedang apa? Hah? Adalah yang bersedekah atau memberi uang kepada orang yang tidak mampu. Nah, jadi di gambar itu kita memacunya dengan isi kemanusiaannya, isi keadilan sosial tadi. Nah, kemanusiaan yang beradab maksud Bapak tadi ya. Jadi isinya adalah menghargai sesama manusia tanpa memandang perbedaan pastinya. Ya tidak? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Nah, jadi melakukan perbuatan yang baik itu apa? Kalau kita contohkan dengan sehari-hari, biasanya apa? Contohnya menolong sesama, ya tidak? Atau menolong teman yang kena musibah. Nah, itu maksudnya ya. Apalagi contohnya? Siapa bisa? Ya. Apa? Menolong orang tua. Bagus. Misalnya kan kita nih menolong orang tua, misalnya orang tua yang tidak mampu, misalnya tidak mampu yang karena itu tergantung di gambarnya ya. Kalau di gambarnya bagus. Bapak. Nah, selanjutnya adalah menolong sesama yang membutuhkan. Ya tadi sudah kita contohkan, tadi adalah menolong orang yang tidak mampu, menolong teman yang sedang membutuhkan, yang sedang kena musibah. Terima kasih. Selanjutnya adalah di sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kalau gambarnya ini gambar apa? Adalah peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini adalah berbagai macam apa tuh? Kalau kita lihat adalah budaya. Apalagi berbagai suku. Apalagi apa? Adat. Apalagi apanya? Keragaman. Itu pintar. Nah, luar biasa jawabannya. Nah, tapi kita lihat ini adalah di sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Isinya bagaimana? Isinya adalah mencintai tanah air dan bangsa. Nah, mencintai tanah air dan bangsa. Contohnya bagaimana kalau mencintai? Kita menjaga kerukunan pastinya, yang menjaga tidak bertentangan, tidak ya, terus mencintai tanah air dan bangsa. Selanjutnya adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa itu kita harus menjaga, memeliharanya tuh dengan apa? Ya, betul. Apa lagi? Ya, kalau lanjut kita ke menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, pastinya kita di Indonesia ini semua di Indonesia ini adalah berbagai bahasa. Tapi yang lebih utama karena kita Indonesia, kita adalah menjunjung tinggi bahasa apa kita pakai? Bahasa Indonesia pintar. Ya, selanjutnya adalah mengembangkan semangat gotong royong. Nah, kalau misalnya kita tidak bergotong royong, pastinya itu bersangkutan dengan sila persatuan Indonesia tadi. Kalau kita tidak bergotong royong, akan apa? Tidak akan menjadi rukun, ya kada? Tidak akan memelihara, itu tidak akan terjadi. Maksudnya itu akan terpecah belah, ya kada? Nah, sudah. Bapak lanjut ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nih, coba kalian perhatikan gambarnya. Gambar apa? Gambar orang yang sedang rapat atau berdiskusi. Nah, ini kalau misalnya adalah pastinya dalam berdiskusi itu kalian biasanya atau berkelompok untuk menjawab soal biasanya dengan apa? Dengan cara apa? Berdiskusi, tidak mementingkan ya per individu atau sendiri-sendiri ya.
Oke. Nah, selanjutnya kalau itu adalah menghargai pendapat orang lain. Kalau misalnya kan kawan berpendapat nih, ya kan? Memberikan apa? Memberikan solusi atau memberikan jawaban. Kalau misalnya bagus jawabannya kita ambil, kalau misalnya tidak bagus jangan dulu kita jadikan itu jawaban yang salah. Kita tampung dulu, oke? Tapi kita putuskan dulu hasil diskusi yang kita buat. Paham? Selanjutnya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu adalah keputusan bersama ya. Tidak, ya. Jadi adalah keputusan bersama. Itu jadinya adalah musyawarah mufakat. Nah, terus menjalankan keputusan bersama. Menjalankan itu apa? Jadi jawabannya itu adalah sudah tepat itu. Nah, jadi jangan lagi dirubah-rubah, ya tidak? Ya, betul. Nah, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Berpartisipasi apa? Adalah mengikuti kegiatan. Jadi kita jalankan aja, ya kan? Nah, kita jalankan aja. Nah, kalau misalnya tidak jalan, jadi keputusan tadi adalah tidak terjadi. Ya kan? Sama kayak kita contohnya aja di kelas kita aja. Kalau di kelas kita itu apa biasanya? Adalah apa? Dengan apa? Kita dengan voting pemilihan apa? Ketua kelas kita. Nah, ketua kelas itu biasanya kita harus memungut suara. Nah, jadi suara teman itu tadi itu kita jadikan yang memacu kita keputusan kita bersama. Nah, selanjutnya kalau sudah kita putuskan, bagaimana kita jalankan dengan pemilihan tadi. Nah, jadi ada tugas-tugasnya seperti apa? Ketua, tugasnya ada. Nah, terus yang apa lagi? Sekretaris, ya wakilnya, wakil ketua tadi, sekretaris, bendahara, apa lagi? Ya keamanan, dan lain-lain ya. Nah, ya nanti. Nah, itu adalah. Nah, jadi setiap keputusan itu kita jalankan. Ya kan? Buat yang kayak tugas yang ketua tadi kita jalankan sebagai ketua apa? Ya tidak. Nah, sebagai sekretaris biasanya sudah berjalan. Ya tidak. Oke. Yang selanjutnya kayak bendahara menyimpan apa-apa yang kita perlukan di dalam kelas. Tidak, iya kalau keuangan misalnya kan, nah, kita amalkan di dalam kelas. Nah, sudah paham? Oke. Bapak lanjut lagi ke sila kelima. Nah, di sila kelima bunyinya apa? Oke. Nah, jadi itu gambarnya apa kalau perhatikan? Nah, itu adalah berhubungan dengan bergotong royong. Nah, setiap keadilan sosial itu, orang yang sosial itu adalah saling membantu atau saling bekerja sama. Nah, seperti menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan keadilan. Nah, seperti misalnya di dalam kelas, seperti Bapak itu harus adil pada kalian. Ya tidak? Nah, jangan berbeda. Karena kan kita adalah berhubungan dengan sila pertama, tidak membedakan seluruhnya. Membedakan yang agamanya. Ini ada agama yang lain. Nah, Bapak tidak boleh membedakan. Nah, itu adalah keadilan ya, keadilan kita. Nah, jadi selanjutnya adalah membantu sesama yang kurang mampu. Ya, itu adalah berhubungan dengan apa tadi, sila keberapa? Sila keberapa? Kedua, pintar. Nah, kedua. Bunyi kedua apa? Manusia yang beradab. Pintar. Bagus, luar biasa. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Nah, itu adalah tadi dengan berhubungan dengan sila-sila sebelumnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Pastinya kalau kita tidak mau bekerja sama, tidak mau bergotong royong, nah itu adalah orang-orang yang sedang merusak. Itu tidak merusak nilai-nilai Pancasila kita. Tidak. Sama selain di sekolah, di rumah juga dan di masyarakat juga. Oke? Oke, ya. Nah, dari kelima tadi sudah paham tidak? Nah, coba yang dari kelima tadi pertanyaannya yang di sini yang Bapak jelaskan tadi, ada yang ditanyakan dulu, teman? Ya.
Ya, nah jadi dampaknya kalau kita merusak nilai-nilai Pancasila itu adalah yang menimbulkan berbagai dampak negatif pastinya. Ya tidak bagus. Karena apa? Itu akan terganggunya kerukunan hidup bermasyarakat, beragama, misalnya di sekolah, pastinya di rumah juga, ya tidak. Nah, selanjutnya bisa memunculkan konflik. Tahu konflik? Ya. Nah, seperti apa contohnya? Konflik itu misalnya ada perseteruan perhatian, iya tidak? Iya, perselisihan tadi. Oke? Oke. Nah, jadi sudah paham yang Bapak jelaskan tadi? Sudah paham. Oke. Ya, Bapak lanjut lagi. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Nah, jadi topik yang kita pelajari yang terkait dengan hubungan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tadi itu ada dua pertanyaan, ya. Nah, jadi yang pertama adalah menjelaskan keterkaitan antara sila ketiga Persatuan Indonesia dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Nah, ini adalah pertanyaan yang Bapak jelaskan yang berhubungan dengan di sila 5, ada sila 5 tadi. Nah, coba. Nah, kelihatan? Nah, jadi coba perhatikan. Jadi keterkaitan sila ketiga dengan sila keempat adalah kalau kedua sila itu adalah memiliki hubungan erat. Itu tidak? Nah, adalah memiliki hubungan erat yang sangat erat dan saling melengkapi dan membentuk negara Indonesia yang demokratis dan bersatu. Jadi berikut ini adalah penjelasannya. Coba kalian perhatikan. Nah, jadi di sila ketiga dan sila keempat itu berhubungan, ya. Yang pertama adalah persatuan Indonesia sebagai dasar rakyat. Sila yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan. Nah, selanjutnya persatuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan sila keempat. Dalam sebuah negara yang bersatu, rakyat dapat dengan bebas bermusyawarah mengambil keputusan bersama tanpa adanya perpecahan. Ya tidak. Kalau kita misalnya melanggar itu pasti akan perpecahan. Itu merusak, ya. Ya, sama dengan pertanyaan yang teman kalian tanyakan tadi. Itu akan berdampak apa tadi? Nah, itu berhubungan. Ya tidak. Oke. Dan selanjutnya adalah kerakyatan sebagai pemuat persatuan. Nah, di sila keempat. Nah, di sila keempat itu adalah memberikan mekanisme bagaimana persatuan itu diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Jadi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya tidak? Musyawarah tadi, keputusan bersama tadi, ya tidak? Nah, itu. Nah, jadi dengan melibatkan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan, maka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negara akan semakin kuat sehingga memperkokoh persatuan. Contohnya sama kita di sini. Apa misalnya di kelas kita aja, kalau misalnya tidak ada bertanggung jawab, bagaimana kelas kita? Akan musuh, ya tidak? Apalagi tidak bertanggung jawab dengan barang-barang yang ada di kelas kita. Barang-barang punya milik sendiri aja, Jen. Ada saat kita jauh-jauh di milik sendiri aja, maulah bertanggung jawab. Kadang-kadang bila kita menaruhnya sembarangan, akhirnya kan tahu lagi, ya tidak? Ya seperti beli pulpen, nah itu bertanggung jawab, punya sendiri aja, ya tidak? Yang kita alami sehari-hari. Nah, itu jangan sampai terjadi. Apalagi dengan kelas kita, itu harus tanggung jawab kita. Paham? Oke? Nah. Ya, selanjutnya. Oke, nah jadi ini ada beberapa tindakan, contoh tindakan konkret pengalaman sila Pancasila di berbagai lingkungan. Nah, kalau di lingkungan keluarga, pastinya itu adalah di sila pertama itu adalah agama melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dengan penuh khusyuk. Itu tidak berlebihan. Misalnya kan kayak agama Kristen, agama Islam, itu apa? Itu melaksanakan ibadah pastinya ya ada kewajiban kita. Oke. Terus yang di sila kedua itu adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan saling musyawarah dan tolong menolong. Pastinya. Nah, memberikan kasih sayang cukup kepada setiap anggota keluarga.
di keluarga buat kita nih, di keluarga yang sendiri. Ya tidak. Nah, kalau misalnya itu, kalau misalnya di rumah itu, kalau tidak ada kasih sayang, pasti bagaimana? Yang tidak ada apa? Keharmonisan keluarga akan tidak sejahtera. Nah, selanjutnya di sila ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Terus menghargai pendapat anggota keluarga yang berbeda. Nah, pastinya yang berbeda itu apa? Keluarga tuh misalnya perbedaan perilaku, sikap, karakter. Nah, karakter kita pastinya di rumah botian. Ya tidak? Nah, pasti dengan agama beda, misalnya orang tua ada dua agama, Islam dan Kristen misalnya. Nah, itu pastinya harus saling menghormati tuh, melaksanakan ibadahnya masing-masing juga toleransi, ya tidak. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan atau perpecahan dalam keluarga. Nah, di sila keempat menjalankan musyawarah untuk mengambil mufakat berdasarkan dalam keluarga. Nah, terus yang kelima adalah saling membantu pekerjaan rumah tangga pastinya. Ya kan? Pernah ada membantu orang tua? Contohnya bagaimana? Contohnya? Iya, mencuci piring, menyapu, membersihkan kamar sendiri. Nah, itu pintar. Ya? Oke? Ya. Ya, Bapak lanjut lagi. Nah, kalau di lingkungan sekolah adalah mengikuti kegiatan keagamaan sekolah dengan penuh semangat. Seperti apa? Iya, sholat duha kegiatannya. Apalagi yang kita alami ya sekarang? Yang ini, bulan apa? Bulan apa ini kita? Iya, Maulid. Kita akan melaksanakan Maulid, ya tidak? Nah, sepertinya kita di sekolah itu pasti melaksanakan terus kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, selanjutnya adalah menolong teman yang sedang kesulitan. Misalnya kan orang tuanya tidak mampu, sudah tidak punya uang saku, boleh aja, tapi jangan terlalu sering, ya. Nah, boleh aja kita berikan sama teman kita yang membutuhkan, oke? Ya. Ya, selanjutnya di sila ketiga menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama siswa. Ya, ada. Terus yang keempat adalah menghargai pendapat teman dalam musyawarah. Ya, tapi sudah beberapa contohkan yang sebelum yang tadi. Ya tidak. Saat pemilihan yang ketua kelas tadi. Yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah pastinya. Ya kada? Oke. Nah, jadi kalau di lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan masyarakat adalah menghargai perbedaan agama kepercayaan pastinya, menjaga kerukunan untuk beragama, umat beragama, menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah. Nah, terus yang sila kedua adalah menolong sesama yang membutuhkan sama. Terus sila ketiga menghargai beragam suku, bangsa dan budaya di masyarakat. Terus yang keempat adalah menghargai keputusan bersama dalam musyawarah yang ada di masyarakat dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya menjaga fasilitas umum. Nah, fasilitas umum kalau di masyarakat, fasilitas umum itu apa? Misalnya kalau di jalan-jalan itu apa? Tidak merusak apa? Iya, bak sampah. Iya, kalau di pinggir-pinggir itu apa lagi? Fasilitas umum. Apa? Kursi itu kan. Apalagi yang di jalan-jalan itu kan? Apa? Lampu, pinter. Nah, itu luar biasa. Itu kenapa kalau kita merusak itu akan terganggu penglihatan atau saat di jalan raya. Pinter, yang luar biasa. Nah, oke. Nah, selanjutnya perhatikan, ini ada video nantinya Bapak bukan. Nah, selanjutnya sebelum Bapak tampilkan video, silakan anak-anak Bapak kita selanjutnya ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak bukan? Ya, silakan dulu.
Oh iya, jadi ya betul. Kalau kita mengabaikan itu keputusan bersama merupakan adalah salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai. Adalah nilai-nilai Pancasila tadi, sila keempat. Kenapa? Karena kita selalu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk merupakan dalam kehidupan masyarakat pastinya. Ya ada. Nah, itu. Ada lagi? Ditanyakan? Ya, silakan ada. Pancasila pertama yang contohnya mendiskriminasi pemeluk agama tertentu itu apakah termasuk perilaku yang merusak nilai-nilai Pancasila? Ya, pastinya. Ya. Ada bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Kalau misalnya tidak ada, ya pastinya. Ya tindakan diskriminasi itu terhadap agama tertentu adalah itu merupakan tindakan yang sangat merusak nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena kita adalah tindakan yang bertentangan tadi. Kalau tidak kita itu adalah tindakan negatif pastinya. Nah, bertentangan apa? Bertentangan dengan prinsip dalam Pancasila. Nah, jadi menjunjung tinggi persatuan kesatuan dalam keberagaman termasuk keberagaman agama pastinya. Oke? Sudah? Ada lagi yang tanyakan apa? Oh ya, silakan anak-anak. Ya, pastinya apa? Nah, itu kalau kita untuk mencegah terjadinya, nah itu dengan menimbulkan rasa apa? Dengan rasa hormat atau menghargai sesama. Iya tidak? Oke. Nah, dan apa lagi? Dan itu adalah kesadaran kita dan tidak ada atau menghindari tindakan yang memecah belah. Iya tidak? Iya. Oke. Nah, sudah. Nah, sebelum kita diskusi kelompok, ya kita silakan dulu berkelompok. Nah, jadi kelompok 1 yang kemarin di sini balik aja mejanya, silakan. Mejanya dibalik, silakan sini meja di sini dibalik. Oke. Terus mejanya ini dibalik lagi. Oke. Balik lagi. Bentar. Silakan. Balik bentar. Nah. lembar diskusinya. Oke. Jadi, oke, selanjutnya sudah coba kalian perhatikan untuk cara kerjanya kalian. Nah, jadi diskusi kelompok ini adalah tujuannya adalah untuk menemukan contoh sikap yang mencerminkan hubungan antar sila dalam Pancasila dengan baik dan benar. Coba perhatikan itu kertas yang satunya itu ada penjelasannya. Terus yang kedua itu adalah tuliskan contoh sikap yang mencerminkan hubungan antara sila dalam Pancasila. Nah, selanjutnya adalah lengkapi dalam tabel di bawah ini, kemudian tulis di
masing-masing kelompok. Itu sudah ada kertas kelompok anunya? Ya, kertas yang tabel tadi. Oke. Nah, selanjutnya oke, sudah. Nah, sudah. Silakan kerjakan. Kelompok. Nanti Bapak beri waktu. Itu waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Nanti kita harus selesaikan hari ini juga. Oke? Ya, silakan kerjakan. Tulis nama kelompoknya, nama semua anggotanya, ya. Tulis nama kelompok anggotanya, langsung di sini aja. Jadi tulisnya di sini. Oke. Tulis nama kelompok ya, nama anggota kelompoknya ya. Waktunya tadi 10 menit harus selesai kita hari ini juga. Perhatikan anak-anak Bapak semuanya, coba perhatikan ke layar yang Bapak dapat. Nanti kalian bisa untuk menjawabnya saat melihat video. Lima sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengajarkan untuk mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan solusi hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sajakah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Berikut adalah penjelasannya. Nah, teman-teman, berikut adalah perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah.
Yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Contoh yang kedua, saling menghormati. Contoh yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Contoh yang keempat, menyayangi adik atau kakak. Contoh yang kelima, melaksanakan aturan di rumah. Dan contoh yang keenam yaitu ikut gotong royong membersihkan rumah. Oke, selanjutnya adalah contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah. Contoh yang pertama yaitu menaati tata tertib sekolah. Contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Contoh yang ketiga, mendengarkan nasihat guru. Contoh yang keempat yaitu aktif dalam organisasi sekolah. Dan contoh yang kelima yaitu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, saling menghormati tetangga. Contoh yang kedua, memiliki sikap toleransi. Contoh yang ketiga, membantu tetangga. Contoh yang keempat, rukun dengan tetangga yang berbeda agamanya. Contoh yang kelima, berbuat adil. Contoh yang keenam, melakukan hak dan kewajiban di masyarakat. Contoh yang ketujuh, yaitu mematuhi aturan yang ada. Contoh yang kedelapan, aktif dalam kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang kesembilan, ikut kerja bakti. Dan contoh yang ke-10 yaitu aktif mengikuti ronda malam. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini ke media sosial. Ya, selanjutnya itu tadi Bapak tampilkan video itu adalah memacu untuk mencari jawaban kalian tentang yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Ya, silakan lanjut lagi untuk menjawabnya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi.
yang sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Ya, kita tunggu dulu teman kelompok lain untuk menyelesaikan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai. Kita tunggu kelompok lain. Udah. Udah. Ya, sudah semuanya? Sudah semuanya? Ya, sudah. Coba perhatikan dulu penjelasan Bapak. Nah, jadi selanjutnya setiap kelompok itu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah Bapak berikan pada setiap kelompok. Oke? Yang pertama kelompok 1 sudah selesai? Ya, silakan maju atau maju semuanya bisa. Silakan maju ke depan. Silakan. Jadi kelompok lain harus memperhatikan nantinya ada perhatikan dari kelompok yang maju itu untuk mengoreksi apa pendapat kelompok lain ya. Pokoknya jadi sebutkan aja. Ya, silakan presentasikan.
lain? Sudah bagus jawabannya? Sudah bagus? Bagus. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Jadi perhatikan kelompok lain, bagaimana jawaban dari teman kalian yang telah mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan. Mari. Keras lagi suaranya biar aman. Gimana? Kelompok lain ada pendapat lain? Dari kelompok lain ada? Gimana jawaban temannya? Bagus. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Silakan nanti duduk lagi ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju. Lebih lantang, lebih nyaring untuk membacakan hasilnya. Sudah selesai? Gimana pendapat kelompok lain? Oke, ya silakan duduk pada tepuk tangan dulu semuanya.
Ya. Gimana? Ada pendapat kelompok lain? Sudah bagus? Bagus ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya sudah selesai. Nanti kelompok lain lain waktu lagi kita bahas lagi. Oke. Selanjutnya perhatikan. Nah, Bapak ingin menyimpulkan dari diskusi kalian tadi. Bapak mau tanya. Nah, bagaimana? Coba kalian jelaskan sedikit dari diskusi kalian tadi yang memicu, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba dengan secara singkat simpulkan. Siapa? Coba kelompok Bertian yaitu simpulkan dari di tempat aja, berdiri aja, di tempat meja aja. Bacakan. Simpulannya adalah ya, simpulannya adalah di tempat aja. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan. Ini adalah kesimpulan dari teman kita. Untuk dari pembelajaran kita hari ini adalah nantinya Bapak simpulkan. Nah, jadi untuk menyimpulkan kegiatan tadi adalah setiap manusia kita harus mempunyai selanjutnya Bapak berikan untuk lembar anunya. Nanti Bapak beri waktu 3 menit untuk menjawab lembar evaluasinya. Bapak beri waktu 3 menit untuk masing-masing.
waktunya sudah habis. Silakan berkelompok. Silakan setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya dan hasil evaluasi kalian masing-masing. Silakan. Kumpulkan ya. Kumpulkan. Salah satunya taruh di atas meja Bapak. Silakan. Silakan taruh aja Bapak. Salah satu kelompoknya mengumpulkan di atas meja Bapak. Silakan. Oke. Silakan. Terima kasih. Dari kelompok lain. Nah. Sudah selesai, ayo coba membuat. Terima kasih. Terima kasih. Ya silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Biar ada Oke, ya, nah, jadi adalah sudah selesai semuanya. Nah, jadi itulah pelajaran hari ini. Terima kasih. Jadi untuk mengingat kembali adalah kegiatan bagaimana salah satu anak bapak yang bisa menjawab gimana, apakah kalian sangat menyenangkan pada pelajaran hari ini? Ya, bersemangatkah kalian untuk belajar lagi? Jadi untuk selanjutnya nantinya pelajaran selanjutnya kalian harus belajar lagi di rumah ya. Jadi harus lebih diulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang hari ini untuk pelajaran selanjutnya. Oke? Ya, lebih sedikit supaya lebih jangan terlalu tegang nih. Bapak anukan ice breakingnya ya. Coba.
sekalian, ingatkan kembali pesan-pesan dalam pelajaran ini adalah membawa manfaat kita nantinya untuk masa depan kita, ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, coba kalian cek lagi di bawah meja, di bawah kursi, di dalam lacinya kebersihannya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya sebelum kita selesai, kita baca doa dulu. Kita sama-sama doa mau pulang. Silakan berdoa. Pelajaran hari ini, terima kasih anak-anak Bapak semuanya, dan dengan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.